Karena kalau laki-laki dengan perempuan bercampur sholat tarawih, laki-laki paling belakang, ada pula anak gadis di depan. Itu lain bunyi aminnya itu. Waladdallin, amin. Nah, di sini aman, nggak terjadi campur aduk laki-laki perempuan. Yang laki-laki nggak bisa ngelihat perempuan, tapi saya bisa. Nah, ini pemimpin PLN ini insya Allah orangnya amanah ini. Nggak tahu juga. Ini saya ngelihat zohirnya aja. Cari Nurul Azhar Kalimantan untuk bangun WC, untuk bangun toilet, untuk bangun lantai, untuk beli paving block, untuk pesantren. Nah, serahkan. Tapi kalau membawa duit yang haram-haram begitu, bilang aja, assalamualaikum Ustadz, ini ada seserah apa namanya, udah nggak perlu jujur kan, begini Ustadz, ini ada beberapa uang haram yang mau kami serahkan ini. Nggak usah begitu, kasihkan aja. Dan Ustadz pun nggak perlu tanya, mohon maaf ya, ini halal apa makruh. Duduk bersama teman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu, kakak, adik semua sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan dulu materi ini beberapa menit. Setelah itu nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan bahas dalam dialog insyaallah. Tema kita Green Acceleration. Ternyata kalau habis makan soto Banjar ini lancar bahasa Inggris. Green itu artinya hijau. Acceleration sudah jadi bahasa Indonesia akselerasi. Proses transisi yang hijau, yang sebelumnya menggunakan fosil yang tidak tergantikan, mengendap di dalam tanah menjadi minyak, menjadi batu bara, sehingga ketika digali jadilah kolam-kolam yang besar, sehingga kalau pesawat terbang mau landing itu dilihat di bawah seperti danau. Padahal itu adalah proses penggalian, mengambil timah, mengambil batu bara, rentan banjir, tanahnya hancur, pengambilan tanah orang dan lain sebagainya, tidak ditanami lagi, rusak alam. Nah, jadi bagaimana proses ini tidak lagi menggunakan ini, tapi menggunakan sesuatu yang terbarukan sehingga dia damai. Yang damai itu selalu pakai kata green. Makanya orang-orang yang ingin menyelamatkan laut supaya tidak ada tumpahan minyak, supaya hewan-hewan tidak mati, supaya tidak ada pencemaran, gerakan internasionalnya disebut dengan Greenpeace. Green hijau, peace damai. Peace itu artinya damai. Kalau pipis kencing. Nah, jadi green acceleration adalah bagaimana proses transisi ini bisa baik, bisa tidak merusak lingkungan, bisa secara damai, ramah lingkungan dengan teknologi terbarukan. Makanya sekarang ini di Cina itu di tengah laut itu dipasang, kalau zaman dulu di laut, di sungai itu dipasang rakit-rakit tempat orang mencuci. Sekarang dipasang bambu-bambu. Kenapa tidak menggunakan plastik? Dikhawatirkan mencemarkan sungai. Karena plastik kalau dia pecah jatuh ke dalam ratusan tahun nggak hancur. Maka digunakan bambu supaya kalau dia lapuk dia kembali ke alam. Lalu kemudian di atas bambu-bambu yang menjadi rakit ini dipasanglah solar cell, sehingga kalau pesawat dari atas melihat ke bawah seperti lautan, seperti danau, itu sebetulnya di atasnya dibangun solar cell terbarukan karena dia pakai cahaya matahari. Saya rasa-rasa penyuluhan jadinya, bukan pengajian jadinya.
Ini seperti penyuluhan green acceleration. Ini setelah kita paham apa itu green acceleration, lalu kemudian bagaimana dengan tinjauan Islam. Jadi yang membuat judul pagi ini memang betul-betul orang hebat ini. Dan yang judul begini ini nggak bisa dibawa ke tablik akbar, karena orang nggak ngerti. Jadi kalau dibawa ke pengajian ibu-ibu, apa ini kata dia? Ini hanya difahami oleh limited edition. Hanya orang-orang VVIP, very very important person. Tadi saya menduga, begitu sampai saya tidak duduk di bawah, saya tengok ada direktur keuangan, ada direksi. Saya lebih tinggi, ternyata ada lagi yang lebih tinggi. Jadi jangan pernah merasa kita ditinggikan orang. Ada yang lebih tinggi lagi. Nah, green acceleration menurut versi perspektif pandangan Islam itu sesuai dengan tema yang diberikan ada 3. Yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah berkah, yang ketiga adalah masa depan. Yang pertama kita bahas amanah dulu. Bagi orang yang bekerja di PLN, apalagi kuliah, SMA, SMU, S1, tamat, langsung kerja, itu bagi dia kerja di PLN ini biasa aja. Bahkan kalau ditanya, gimana kerja di PLN? Bosan katanya. Tapi bagi orang yang ngelamar nggak lulus-lulus, yang sudah beberapa kali tes, itu ngelihat lampu pun dia benci. Setiap ngelampu ingat PLN, ngelihat tiang listrik pun dia sakit hati. Maka yang pertama, amanah. Menjadi pegawai, karyawan, direktur, pejabat di PLN ini adalah amanah. Berapa angka pencari kerja kita dan berapa yang lulus dapat pekerjaan. Jadi sahabat-sahabat yang sudah bisa bekerja di PLN, bagi kawan-kawan punya baju seragam PLN ini biasa aja. Tapi bagi saya yang nggak pakai seragam ini, melihat seragam itu luar biasa. Misal, ibu kalau saya nanya boleh ya? Ibu punya anak gadis, amin. Ada yang akan meminang, yang satu S3 tapi nggak punya seragam, yang satu S1 tapi punya seragam PLN. Yang ibu terima yang mana? S1 yang diterima. Kenapa? Gajinya jelas, punya seragam PLN. Langsung si ibu waktu ditanya, suaminya nanya, mama ini calon mantu kita 2, yang mana kita terima? Yang PLN pak. Kenapa? Menyala abangku. Itu. Tapi bagi kalian seragam ini biasa aja. Memang kadang manusia ini unik. Dia selalu mengukur kebahagiaan itu di luar dirinya. Sebelum punya seragam, pengen punya seragam. Setelah punya seragam, malah cabut biar supaya nggak pakai seragam. Setelah pensiun, nyium baju seragam. Orang-orang yang udah pensiun, yang nggak punya seragam lagi, itu dipajang seragam itu di kamar. Pagi-pagi nangis, indahnya ngantor. Ketika wajib masuk kantor jam 7.30 sudah absen finger, merasa bosan. Aku sudah bosan masuk kantor ini. Begitu sudah berhenti masuk kantor, setiap lewat di depan kantor PLN meleleh air matanya. Andai waktu bisa terulang kembali. Maka nikmati waktu yang sekarang, amanah sebagai orang yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang amat sangat ingin dapat amanah ini. Maka cara mensyukurinya dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Cara mensyukuri dengan lisan. Cara mensyukuri dengan perbuatan, on time, tepat waktu. Ini kadang banyak orang datang terlambat, pulang cepat. Pas ditanya, kok kenapa pulang cepat? Kita nggak boleh melakukan kesalahan 2 kali. Kalau sudah lambat datang, pulang mesti cepat.
PLN ini BUMN ya Pak ya? Iya kan? Artinya pertanggungjawabannya bukan ke wali kota, bukan kepada gubernur, tapi kepada negara. Jadi kalau kota itu penduduknya 300.000, ada pegawai Pemko yang curang, dia minta maafnya ke 300.000 orang. Tapi kalau pegawai PLN curang, itu minta maafnya ke 285 juta orang. Artinya apa? Kalau pegawai PLN itu amanah, pahalanya 285 juta kali lipat. Kalau amanah. Tapi lawan dari amanah adalah khianat. Tapi kalau dia berkhianat, dosanya 285 juta kali lipat. Saya baca Quran malam. Gimana Ustadz bisa baca Quran malam? Ya karena lampu menyala. Ustadz kan bayar, memang saya bayar, tapi tidak semua bisa dibayar. Tetes peluh keringat orang, itu semua lampu bisa menyala, itu karena ada PLN. Tapi waktu pemadaman bergilir, ikan saya mati. Yang diingat orang, yang sekali mati ikannya itulah yang akan dia ingat. Memang kadang manusia ini nggak adil. Seberapa malam dia bisa nyaman baca Quran, berzikir, maulid, hadroh, maulid Nabi, Isra Mi'raj, belajar. Sekali ikannya mati, itu dia ingat sampai mati. Makanya disebut traffic light itu lampu merah. Padahal kan ada hijau, ada kuning. Kenapa lampu merah? Karena yang diingat orang merahnya itulah. 99 kali kita buat baik, sekali kita buat salah, maka hilang yang 99. Makanya pepatah mengatakan, jangan karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Bersikap adil lah menilai PLN. Nah, jadi dalam hal ini saya menjadi juru bicara PLN ini sekarang. Jadi saya ini kalau ngomong ini, posisi Ustadz Somad di mana ini? Kadang-kadang jadi juru bicara PLN, kadang-kadang menjadi juru unjuk rasa masyarakat ke PLN. Saya pernah dibawa oleh PLN wilayah Sumatera yang berpusat di Riau, tempat kantor Pak Wahyu, ke kantor MDI, Majelis Dakwah Islamiyah, yang jumlah da'inya 1000 orang. Ustadz Somad, ya, bisa Ustadz kami bawa sosialisasi ke Majelis Dakwah Islamiyah yang jumlah da'inya 1000 orang bersama PLN. Siap. Apa yang mau saya sampaikan Pak? Sosialisasi fatwa MUI haram nyuri listrik. Saya sampaikan, berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor sekian, bahwa mencuri listrik itu haram. Sosialisasinya disampaikan di kantor Majelis Dakwah Islamiyah. Nanti dai-dai akan menyampaikan dalam khutbah tausiah dan ceramah. Jadi kalau 1000 penduduk kota Pekanbaru 1.200.000, ini dai 1000 ini akan menyampaikan ke seluruh masyarakat. Ada yang mau ditanyakan? Nanya Ustadz. Ya, kan banyak koruptor, banyak pejabat yang curang, banyak orang yang tidak amanah. Iya, jadi kalau gitu kami boleh dong nyuri listrik. Mantap juga logikanya. Ini namanya logika setan. Lalu saya tanya, apakah listrik ini punya pejabat? Bukan. Apakah listrik ini punya kepala daerah? Bukan. Listrik ini punya siapa? Punya rakyat Indonesia. Lalu pejabat, orang yang dipilih oleh rakyat dengan konstitusi untuk mengurus urusan kita. Jadi aslinya listrik ini punya siapa? Punya rakyat. Jadi kalau kita curi listrik ini, kita mencuri punya pejabat atau punya rakyat? Kita sedang mencuri punya rakyat. Jadi dosanya ke pejabat atau ke rakyat? Ke rakyat. Masyarakat sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi orang yang mencuri listrik, dia tidak sedang mencuri barang punya negara,
Karena negara hanya mengatur secara administrasi. Lalu dipilihlah satu orang pejabat. Sebetulnya lampu, air, sumber daya alam itu milik rakyat. Maka mencuri barang-barang ini berarti mencuri milik rakyat, dosanya kepada rakyat, minta ampunnya juga kepada rakyat. Ini yang disebut dengan amanah. Amanah ini dari 3 huruf. Alif, mim, nun. Amanah. Alif, mim, nun jadi 3 kata. Yang pertama iman, yang kedua aman, yang ketiga amanah. Asalnya 3 huruf. Alif, mim, nun. Mohon ini diingat baik-baik karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Alif, mim, nun jadi 3. Pertama iman, kedua aman, ketiga amanah. Apa hubungannya? Kalau orang beriman, dia menjaga amanah, maka negara menjadi aman. Kenapa negara tidak aman? Karena orang tidak menjaga amanah. Kenapa orang tidak menjaga amanah? Karena tidak beriman. Maka beruntunglah PLN di Balikpapan ini. Kenapa? Karena Balikpapan kota beriman. Ustadz kok tiba-tiba dapat ini? Nggak tahu, ini namanya cocokologi. Saudara yang dimuliakan Allah, maksudnya cocoknya itu bahwa iman dengan kota beriman. Bahwa yang 3 tadi itu memang ilmu benar dari bahasa Arab. Orang yang beriman, dia menjaga amanah, maka negeri menjadi aman. Kenapa terjadi pencurian? Kenapa terjadi kemalingan? Kenapa orang tidak aman? Karena tidak ada amanah. Kenapa tidak amanah? Karena tidak ada iman. Kalau mau menguji iman, berilah dia amanah. Kalau mau menguji S1, suruh tulis skripsi. Kalau ngasih uji S2, suruh tulis tesis. Kalau nguji PhD S3, suruh tulis disertasi. Tapi kalau mau menguji iman, kasihlah dia amanah. Ketika dia amanah, berarti dia beriman, maka amanlah negeri ini. Saya yakin dan percaya negeri ini akan tetap aman karena diisi oleh orang-orang yang beriman, yang menjaga amanah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pembahasan yang pertama tentang amanah. Amanah sebagai pegawai, amanah sebagai pimpinan. Saya sebagai pimpinan, manajer, direktur, adapun urusan sholat bukan urusan saya. Oh, nggak bisa begitu. Karena ketika kita menjadi pimpinan, urusan sholat, karyawan, pegawai, itu tanggung jawab. Seandainya di kantor PLN Nusa Daya ini tidak ada masjid, maka pimpinannya akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah. Masya Allah, masjidnya cantik, nyaman. Sepanas-panasnya di luar, di sini tetap adem, sejuk. Makanya kalau ada orang yang sholat Jumat di sini ketiduran, memang wajar. AC-nya Masya Allah banyak sekali. Saya beberapa kali diundang juga ceramah, kok panas, AC-nya ada tapi mati. Kenapa? Rupanya tekor, belum bayar PLN. Terang benderang, cantik, yang di luar bisa ngelihat ke dalam, yang dalam bisa melihat keluar. Ini sekarang ini rasa-rasanya ceramah dalam akuarium ya. Saya nggak bisa kalau bangunan tertutup. Maka di pondok itu saya minta dia pakai teras, jendelanya lebar-lebar, kelas asrama juga terbuka, karena penghafal Quran itu kepalanya mesti ngelihat, nggak boleh tertutup, sumpek. Jadi saya senang ini dengan masjid ini, tertutup. Dan laki-laki perempuan nggak campur. Karena kalau laki-laki dengan perempuan bercampur, sholat tarawih, laki-laki paling belakang, ada pula anak gadis di depan. Itu lain bunyi aminnya itu. Waladhdallin, amin. Di sini aman, nggak terjadi campur aduk laki-laki perempuan. Yang laki-laki nggak bisa ngelihat perempuan, tapi saya bisa. Nah, ini pemimpin PLN ini insya Allah orangnya amanah. Nggak tahu juga. Ini saya ngelihat zohirnya aja. Dia bangunkan masjid, bagus. Ini kan pakai uang negara Pak Ustadz. Betul, uang negara.
Tapi kalau tidak ada tanda tangan orang yang amanah, kalau dia nggak mau, ya nggak jadi. Makanya mumpung masih tanda tangan ada, bisa dipakai. Ustadz, ceramah ini kan tidak semua pejabat PLN ada. Ya nggak apa-apa. Ceramah saya ini kan direkam. Nanti tolong kirimkan ke grup-grup PLN supaya ditonton oleh semua melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Walaupun saya ceramahnya di PLN Balikpapan, Nusa Daya, tapi insya Allah di grup-grup akan ditonton. Dan ada itu yang rajin orangnya nonton, karena banyak orang nggak nyaman nonton ceramah lama-lama. Aku kalau ceramah udah lewat setengah jam itu aku nggak, ini kenapa, paketku habis katanya. Nah, potongkan pendek-pendek, video pendek. Ada jamaah yang hobi motong video pendek, itu dimasukkannya ke TikTok, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke Twitter, dimasukkan ke grup-grup WhatsApp. Dia memang nggak ceramah, tapi pahala ceramah bisa jadi pahala dia lebih banyak daripada pahala yang ceramah. Nah, ini penting. Jangan menyangka bahwa dakwah itu yang ceramah saja. Enggak, yang nge-share juga, yang memberikan daya termasuklah. Kenapa Ustadz Somad bisa ceramah? Karena mic hidup, karena sound system tadi malam, lampunya. Kenapa? Karena PLN. Orang PLN dapat pahala juga. Tapi jangan gara-gara ini lalu orang PLN nggak ikut pengajian. Kau nggak ikut pengajian, saya sudah dapat pahalanya. Kau nggak sholat, saya sudah dapat pahala. Jadi dapat pahala belum berarti sudah menggugurkan kewajiban. Ada amanah dalam bentuk istri. Istri itu amanah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu jodoh. Banyak juga orang PLN yang belum menikah. Ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, nikahkanlah anakmu dengan pegawai PLN. Insya Allah dia tidak akan mengalami pemadaman. Sudah saya iklankan udah. Kalau kalian nggak laku juga memang takdir. Amanah istri, anak itu juga amanah. Saya masih bujangan Pak Ustadz, nggak ada istri, nggak ada anak. Amanah mata, amanah telinga, amanah tangan, amanah kaki. Ini semua amanah titipan Allah SWT. Amanah hidup. Hidup ini amanah. Berapa banyak orang yang ingin hidup subuh tadi malam, ketika membaca Bismika Allahumma ahya wa amut, itu memang kita betul-betul siap amut. Amut itu artinya aku mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun saya tadi malam jam 4. Saya tengok, di mana ini? Masih di Balikpapan. Nanti malam Bismika Allahumma ahya wa amut. Buka mata, di mana? Pekanbaru. Bismika Allahumma ahya wa amut. Gelap. Tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Di saat itu amanah sudah dicabut Allah. Nafas kita ini cuma 2. Sekali tarik ke atas, sekali hembus keluar. Itulah nyawa. Nggak ada nafas ketiga. Jangan bayangkan hidup ini seperti film karton, keluar nafas dari telinga berasap. Nggak ada. Nafas cuma 2. Sekali tarik, sekali hembus. Berapa banyak yang ketika menghembus nggak bisa narik lagi. Itulah ketika nyawa keluar. Amanah sudah keluar. Amanah nyawa bersemayam dalam badan. Ketika sudah keluar dari mulut dan hidung, dan mata melihat ruh itu keluar. Makanya orang mati itu matanya terbuka, melihat ruh keluar. Dan ketika itu habislah amanah. Mumpung amanah ini masih ada, masih hidup kita isi dengan amal soleh. Saya kemarin dibawa oleh Ustadz Atta ke Tarakan. Dari Tarakan hari Kamis langsung ke Berau, 3 jam naik speed. Pejam mata lihat laut, pejam lagi belum sampai ke Berau. Dari Berau naik pesawat Balikpapan, dari Papan naik jalan darat ke Samarinda, dari Samarinda ke Tenggarong, dari Tenggarong Sebulu, dari Sebulu Balikpapan lagi. Dan ini tausiah yang terakhir. Saya menduga ini di
PLN nanti ibarat lampu sudah 5 watt ini, baterai sudah mau habis ini, rupanya full lagi. Kenapa? Karena di PLN nggak pakai baterai. Saya pikir ini nanti di PLN ini udah ceramahnya udah nggak bisa bersuara lantang lagi nih, udah karena udah dari Tarakan kemana-mana. Rupanya di PLN masih semangat. Saya pikir di PLN ini saya tausiahnya udah slow aja, udah marilah kita mengingat mati, kita semua akan mati. Tapi saya nggak enak juga di PLN ini cerita mati kan. Di PLN ini jangan cerita mati, cerita hidup. Karena kalau di PLN cerita mati, nanti sangka orang nyindir listrik mati. Amanah hidup, amanah istri, amanah anak, amanah alam semesta. PLN Masya Allah masih menjaga green, hijau. Masya Allah masih hijau. Tapi kelihatannya yang hijau ini udah di luar PLN ini. Enggak apa-apa, semua yang terlihat punya kita. Ini yang hijau-hijau ini punya kita. Amanah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Amanah istri dijaga, amanah anak dijaga, amanah mata dijaga, amanah hijau ini kalau tidak kita jaga, green acceleration. Kalau sampai yang hijau-hijau ini kita potong, lalu pesawat ketika mau mendarat sudah jadi gurun semua, maka kita dilaknat Allah. Hadis riwayat Abu Daud, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Menjaga amanah. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati di ruang ICU. Orang di ruang ICU itu lagu yang paling tepat judulnya Setengah Nafasku Pergi. Pas sesak nafas sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, tapi di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau mati, tapi di tangan ada bibit korma. Falyaghrisha, tanamkan. One man, one tree. Satu orang menanam satu pohon. Makanya sekarang sudah tren. Polisi nanam pohon. Kantor urusan agama Bapak Kua mau menikah, iya bawa pohon. Suami calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan mau urusan nikah, bawa pohon, tanam pohon, penghijauan, reboisasi. Di pengadilan juga gitu, yang mau cerai 2 pohon, akhirnya hijau semua. Nah, jadi ini adalah amanah. Di PLN ini jangankan tanaman yang di luar, di dalam pun dijaga juga. Masya Allah. Tapi kalau dilihat ini bunganya plastik ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama adalah amanah. Baru naik level. Setelah amanah dijaga, baru muncul namanya berkah. Enggak akan ada berkah kalau tidak dijaga amanah istri. Enggak akan ada berkah kalau tidak dijaga amanah anak. Enggak ada namanya berkah di kantor kalau tidak dijaga hubungan atasan bawahan sesama. Ini mesti dijaga dengan baik. Datang ke kantor, tadi kebetulan belum sholat duha di rumah, sempat-sempatkan sholat duha. Tapi jangan gara-gara sholat duha orang yang urusan di PLN lama, orang masyarakat nunggu. Pegawainya di mana? Sholat duha. Sholat duha hukumnya sunat, melayani masyarakat hukumnya wajib. Meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunat namanya jahil. Ya tapi sholat duha kan jam 9 Pak Ustadz, jam 9 waktu afdal, jam 7 sudah bisa. Sholat duha dulu di rumah, habis sholat duha berangkat. Fisiknya siap, mentalnya siap, jaga amanah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Semangat, badannya sehat, jangan sampai tidurnya lambat. Tidurnya lambat, bangunnya lambat, sholat nggak sempat, mandi nggak sempat, berangkat ke kantor. Kalau sudah dari awal harinya bad mood, itu sampai ke siang, sampai ke sore. Makanya saya usahakan dari awal tuh saya menjaga mood ini.
Mood saya jaga. Nah, makanya tadi bangun jam 4, mandi. Setelah mandi bersih, sempat sholat berjamaah dengan Ustadz Atta dan tim. Habis itu siap-siap. Habis itu sarapan. Kemana kita? Ke PLN. Sampai kemari, ini dijaga mood. Saya kalau sudah dari awal itu sudah nggak enak, itu susah menjaga. Ini mood saya lagi enak ini. Kalau sudah dari awal tuh nggak mood, nah itu bawaannya neraka aja tuh, neraka katanya, neraka itu lagi nggak mood. Nah, itu. Nah, jadi kita jaga ini, maka insya Allah berkah. Berkah itu juga dari 3 huruf. Kalau amanah itu tadi dari al, mim, nun. Kalau berkah itu 3 huruf juga. Barakah. Barakah artinya onta yang turun. Onta. Kalau turun, itu bahasa Arabnya barakah, onta turun. Saya punya tanah, Pak Direktur Keuangan punya tanah. Kami sama-sama beli tanah, kebetulan ada tanah kaplingan. 25 kali 25, 25 kali 25, Pak Wahyu punya tanah, Ustadz punya tanah, Bang Lukman juga punya tanah, Haji Lukman. Jadi kami sama-sama beli tanah. Prinsip kami, sama-sama punya tanah di Balikpapan, bertetangga di Balikpapan, bertetangga di surga. Jadi bunyi aminnya seperti kurang setuju kelihatan. Akhirnya kami beli tanah kaplingan lah, 25. Tiba-tiba datang onta. Ontanya dari mana Pak Ustadz? Nggak usah tanya, yang penting onta datang. Tiba-tiba ontanya datang, turun di tanah saya. Loh, padahal ada tanah Pak Direktur Keuangan, ada tanah Ustadz Atta, ada tanah Haji Lukman, tanah ontanya turun di tanah saya. Loh, kenapa ontanya turun di tanah Ustadz? Ya saya yang ceramah, saya bilang turun di tanah saya. Turun di tanah saya. Padahal ini tanah harganya sama, lokasinya sama, sama-sama di Balikpapan, tapi ontanya turun di tanah saya. Sekarang pertanyaannya, di antara 4 kapling tanah ini, tanah siapakah yang berkah? Tanah saya. Kenapa tanah saya berkah? Saya dapat tunggangan onta, saya dapat daging onta, saya dapat bulu onta, saya dapat susu onta. Itulah awal asal muasal berkah. Berkah itu artinya ada kelebihan. Ada kelebihan. Ada orang yang umurnya sama-sama umur 17. Tapi yang 17 ini hafal Quran. Yang 17 ini sana sini kosong. Jadi orang yang bekerja di PLN ini umurnya berkah. Kenapa berkah? Iya, dia punya kelebihan dari orang lain yang tidak dimiliki orang lain. Dia berkah. Orang lain takut sama listrik, dia berani. Orang lain takut kontak, dia enggak. Orang dia tahu kapan jam-jam hidupnya. Bapak kok nggak kontak? Ya saya kan pawangnya. Dia berkah karena dia punya kelebihan-kelebihan. Makanya hidup ini yang diminta ini adalah berkah. Makan itu yang diminta berkahnya. Contohnya, Allahumma barik lana, berikanlah makanan ini berkah. Karena semua orang makan, tapi tidak semua makanannya jadi berkah. Nikah itu juga yang diminta berkahnya. Ustaz tahu dari mana? Itu doanya. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakah. Setelah itu punya anak. Kemarin nikah Januari, bulan Mei sudah punya anak. Saking berkahnya. Ustaz datang nanti ya akikah bulan Mei. Masya Allah. Yang kapan ini? Yang Januari kemarin. Oh, berkah ya. Keluar anak dari kamar. Sallallahu ala Muhammad. Langsung kita doakan berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah pada anakmu. Mana tahu nanti pegawai PLN ada yang keluarga besar PLN, anaknya baru lahir, kita datang tiba-tiba anak dibawa, itu kita doakan begitu. Barakallahu laka fil mauhub. Soalnya banyak juga yang ketika disuruh anak, dia nggak tahu ngomong apa. Lucu ya. Lucu bukan doa. Doakan dulu. Barakallahu laka fil mauhub. Tapi saya nggak hafal doanya Pak Ustadz. Iya, nggak usah baca, gerak-gerakkan aja mulut.
Pakai bahasa Indonesia. Semoga anaknya berkah. Dan pertemuan kita ini insya Allah berkah. Protokol tadi minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Keuangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti barakatuh? Berkah umurmu, berkah anakmu, berkah istrimu, berkah hartamu, berkah pekerjaanmu, berkah kantormu. Berkah artinya ada nilai lebih, ada plus. Tanahnya sama, harganya sama, lokasinya sama, belinya sama, tapi yang tanah ini ada berkahnya. Begitulah kita mau hidup ini, hidup kita mudah-mudahan berkah insya Allah. Kerjanya di kantor PLN, pegawai biasa, nabung, bisa berangkat haji dan umroh, amin. Bisa menikah dengan wanita solihah, amin. Anak bisa sekolah S1, S2, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Ada orang yang gajinya 50 juta, begitu satu malam hilang. Orang minum jus, dia minum sabu-sabu. Orang duduk dengar pengajian, dia dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Satu malam habis duit. Nggak ada berkahnya sama sekali. Rupanya duit apa nih? Duit hantu dimakan tuyul. Orang biasanya cuman SPPD keluar kota dengan tunjangan. Cuman itu, dia nggak. Uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Ini orang apa sapi? Kita mau rezeki ini berkah. Oh, nggak bisa begitu Pak Ustadz, kami tugasnya keluar kota. Nggak bisa Pak Ustadz, kalau uang ini dikembalikan nanti kita susah Pak Ustadz. Acaranya berapa hari? Acaranya 3 hari di Jakarta Pak Ustadz. Tapi cuma sehari, tanda tangannya 3 hari. Ambil yang sehari saja. Kira-kira kalau sehari layaknya berapa? 300.000. Ambil yang 300.000. Terus yang 700 ini Pak Ustadz, yang 700 bukan milikmu. Kalau kau ambil, kau makan, dia akan menggumpal menjadi kolesterol, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung. Akan keluar juga dari badan kita itu. Berapa banyak duit ini, duit ini, duit ini, duit ini, duit ini, duit ini. Ujung-ujungnya siapa yang mengambil? Dokter spesialis. Cuma numpang di rekening kita, cuci darah dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti semua yang sakit itu karena haram. Jangan video saya ini dipotong, diputar di rumah sakit. Marah semua mereka ke saya. Konteksnya apa dulu? Kita ingin supaya berkah. Maka ketika kita mendapatkan, lalu Pak Ustadz kalau saya dapat banyak, pergi ke Jakarta, tiket pesawatnya apa? Yang ditandatangani Garuda. Yang dinaiki Singa Terbang, Lion Air. Sisa uangnya kemana? Diambil, kasih ke istri, dimakan, haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min aramin, tumbuh dari yang aram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Masuk kita nanti di akhirat, ditimbang. Berat Abdul Somad berapa? 60 kilo. Yang halal berapa? 20. Yang 40 haram. Iya, bakar dalam api neraka. Nauzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa siang malam, doanya tidak diterima Allah. Kenapa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram. Anak istri yang menunggu di rumah berdoa, meneteskan air mata, doanya tidak dikabulkan gara-gara makan haram. Ini kayaknya Ustadz Somad ini dikasih air minum, dikasih buah, nggak dimakan, kayaknya takut haram ini. Saya bukan takut haram, karena nggak dibuka. Tenang, nanti saya buka. Saya memang kalau lagi ceramah nggak makan dan nggak minum. Karena kalau lagi ceramah makan minum bisa tersedak, bisa batuk. Jadi kita mau halal. Yang haram-haram ini Pak Ustadz jangan dimakan. Kalau dikembalikan kami nggak tahu mengembalikannya kemana. Serahkan ke lembaga yang dinikmati masyarakat umum. Cari Nurul Azhar Kalimantan untuk bangun WC, untuk bangun toilet, untuk bangun lantai,
untuk beli paving block untuk pesantren, nah, serahkan. Tapi kalau membawa duit yang haram-haram begitu, bilang aja, assalamualaikum Ustadz, ini ada seserah apa namanya, udah, nggak perlu jujur kan, begini Ustadz, ini ada beberapa uang haram yang mau kami serahkan. Nggak usah begitu, kasihkan aja. Dan Ustadz pun nggak perlu tanya, mohon maaf ya, ini halal apa makruh. Nah, kita mau kita ini bersih. Tapi apakah kita ini betul-betul bersih di hadapan Allah? Ya tidak. Yang tahu bersih itu ya Allah Subhanahu wa taala. Udah, kita berusaha untuk bersih. Kita ambil air, bersihkan mulut, kumur-kumur. Kita ambil air, bersihkan wajah, mata, pandangan. Kita ambil air, bersihkan tangan supaya tangannya bersih, tanda tangannya bersih. Kita ambil air, kita usap kepala supaya kepalanya bersih, isi kepalanya bersih. Kita ambil air, kita usap telinga supaya telinganya bersih, pendengarannya bersih. Kita ambil air, kita siram kaki supaya kakinya bersih, langkahnya bersih. Setelah itu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. 3. Wa ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hambamu yang soleh. Amanah, berkah, baru cerita masa depan. Jangan pernah cerita masa depan dengan orang yang tidak amanah dan tidak dapat berkah. Nih yang gadis-gadis yang belum menikah, mudah-mudahan ketemu jodoh, amin. Banyak juga dia. Jangan pernah kamu cerita masa depan dengan laki-laki yang tidak amanah, karena tidak akan ada berkah. Dia nggak sholat, Tuhan aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Allah yang ngasih dia hidup, yang ngasih dia rezeki, yang ngasih dia mata, yang ngasih dia nyawa, dia sia-siakan, apalagi kamu. Jangan, betul katanya. Makanya laki-laki itu yang pertama dilihat dari laki-laki sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga. Kalau mau masa depan, yang pertama yang dilihat adalah somat, sholat. Mudah-mudahan punya suami yang beriman, lalu dia amanah, rumah tangganya aman, lalu naik ke level kedua menjadi berkah. Nggak bisa dapat keberkahan kalau nggak ada iman, karena berkah itu datangnya dari Allah, dan Allah hanya memberi keberkahan pada orang yang beriman. Itu Pak Ustadz, teman saya main judi, berzina, sabu-sabu, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu bukan berkah. Itu namanya istidraj namanya. Istidraj artinya azab yang tertunda. Kalau gitu saya mau istidraj aja lah Pak Ustaz. Masa kita mau istidraj? Bentuknya bisa sama, sama-sama motor, mereknya sama, showroomnya sama, harganya sama, belinya sama, di toko yang sama. Tapi satu motor jadi rahmat, satu motor jadi laknat. Satu motor jadi berkah, satu motor jadi azab. Bagaimana cara membedakannya? Dari kemana dia dipakai. Alhamdulillah dengan motor ini rajin sholat berjamaah, dengan motor ini tadi malam pengajian, dengan motor ini kepada silaturahim, dengan motor, berarti saat itu motornya dia jadi rahmat. Ini beli motor baru, parkir hari pertama karaoke. Saya bawa motor, saya bawa mobil. Saya kalau di Pekanbaru nyetir sendiri. Saya bawa mobil. Ya saya asal ada tempat parkir, saya parkir. Saya berhenti, saya parkir. Datang tukang parkir. Ustaz, iya. Jangan parkir di sini, pindah ke sana. Kenapa saya bilang? Nggak ada yang ngelarang. Ini karaoke Pak Ustaz. Loh kenapa saya bilang? Orang hafal plat Ustaz. 500 MAD. 500 MAD somat. Nanti orang datang dilihat, lah Ustadz karaoke juga gitu.
Orang parkir pun memikirkan saya. Sayang dia sama saya. Bayangkan kalau dia nggak mikirkan saya, dilihatnya saya, mampus kau situ katanya. Datang orang yang nggak suka, difotonya, truk, diuploadnya ke Instagram. Ternyata Ustaz Somad mampir juga ya. Lagunya apa aja Ustaz? Tukang parkir pun sayang sama saya. Itu tukang parkir syariah. Kemana mobil ini parkir? Uang juga begitu. Sama slip gajinya, sama kantornya, sama gajinya, bahkan mungkin lebih banyak. Pikirkan, dia perginya kemana? Kalau ke tempat yang baik, untuk istri, untuk keluarga, alhamdulillah. Makanya kalau ada istri yang bertanya, slip gajimu mana? Uang luar kota mana? Uang tunjangan mana? Gaji 13 mana? Itu sesungguhnya mereka ingin menyelamatkan dari jalan yang tidak diridhoi Allah. Betul Bu? Betul. Maka rubahlah nama mereka di handphone menjadi security syariah. Berapa banyak laki-laki buat dosa, buat maksiat karena tidak ada pengawasan dari istri. Gak penting saya ngurus suami saya Pak Ustadz, mau buat apa aja terserah aja, mau diambil orang ambillah. Memang udah selama saya mohonkan kepada Allah supaya diambil malaikat maut. Tapi karena ibu-ibu ini sayang, Masya Allah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah. Orang biasanya kalau berdoa itu dengan doa yang dekat-dekat, yang nggak jauh-jauh. Ya Allah, kalau dia baik, kalau dia setia, lamakan hidupnya seperti lamanya hidup lampu PLN ini ya Allah. Tapi kalau dia macam-macam, matilah dia kesetrum ya Allah. Makanya orang PLN ini jangan macam-macam, doanya mengerikan ini. Setelah amanah, naik berkah, barulah bisa cerita tentang masa depan. Orang masa depan di dunia ini, umur berapa sekarang Pak? Ya 50-an sekian lah Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya untuk masa depan pensiun sudah siap. Itu kos-kosan, supaya nanti ada kegiatan, supaya sampai enggak stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Akhirnya saya sudah siap kos-kosan, ya 100 pintu lah Pak Ustadz. Wah 100 pintu? Sudah siap semua Pak, baru pintunya aja Pak Ustadz. Ini kos-kosannya di tengah kota pakai AC, lokasinya mantap, satu kamarnya 1 juta, ya 1 bulan 100 juta lah Pak Ustadz. Masya Allah, siap persiapan untuk pensiun ya Pak? Iya, malaikat maut datang nggak nunggu pensiun. Cerita tentang masa depan kita yang sesungguhnya adalah masa depan di akhirat. Nggak lama. Cobalah lihat gambar-gambar pejabat PLN tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an, 2020-an. Kemana semua pejabat-pejabat itu? Mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Pejabat? Mati. Pegawai PLN? Mati. Ustadz? Yang kuat-kuat. Masa depan kita nanti di akhirat sana. Tapi jangan gara-gara saya bilang masa depan di akhirat, lalu besok pas lagi rapat Pak Direktur nanya, gimana visi misi PLN 2026? Kita semua akan mati Pak. Dunia ini jangan kita tinggalkan. Dunia ini kita urus. Dunia ini kita perbaiki dengan amanah, meraih berkah, supaya masa depan kita di akhirat nanti bahagia dunia akhirat insyaallah. Orang yang membantu listrik masjid, listrik musola, listrik pondok, insya Allah kuburannya menyala 24 jam. Pakai AC. Bahagia. Selalu dibayangkan azab kubur, azab kubur, azab kubur. Padahal doa untuk kubur, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Tapi Ustadz kalau ceramah azab kubur, azab kubur. Padahal doa memang betul ada azab kubur. Ceritakan juga tentang nikmat kubur. Kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Kalau saya jawab, jamaah nggak usah stres. Karena saya kalau nanya itu saya jawab sendiri. Kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Saya jawab sendiri. Ada imam kita, imam mazhab kita, namanya Imam Syafi'i.
meninggalnya tahun 204. 204. Sekarang sudah 1447. 1447. Dia hidup di dunia, lahirnya 150, meninggalnya 204. Kalau lahir 150, meninggal 204, berapakah umurnya waktu meninggal? Ini cocok nih untuk tes masuk PLN. Imam Syafi'i lahir 1504 di Gaza. 150 di Gaza. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Imam Syafi'i itu orang Gaza. Meninggalnya tahun 204. Makamnya di Fustat, Kairo, Mesir. Umurnya cuma 54 tahun. 54 tahun cuma di atas tanah. Meninggalnya 204, sekarang sudah 1447. Berarti dia sudah di dalam tanah 1200 sekian tahun. Di atas tanah cuma 54 tahun. Di alam barzah 14 abad. Kita ini lebih lama di alam kubur daripada di alam dunia. Tapi orang memikirkan dunia ini, memikirkan nanti kapan anak gimana, kerja gimana, depan gimana, pensiun gimana. Kepala kita kecil. Dunia ini mau kita masukkan ke kepala kita, apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah, bam, pecah, stroke ringan. Ya kalau stroke ringan. Kalau mati langsung nggak apa-apa, setengah mati. Ya kalau baik sama istrinya. Kalau dulu nggak baik, langsung diambil istrinya kabel PLN. Hari pembalasan. Iya kan, Bu? Iya katanya. Tidak. Tapi kalau bapak baik, menjaga amanah pekerjaan, amanah istri, amanah keluarga, orangnya lembut. Gimana suami ibu? Suami saya itu Pak Ustadz, memukul nyamuk pun nggak mati, saking kan lembutnya. Itu laki-laki apa bencong? Laki-laki itu tegas. Dia memang tegas Pak Ustadz, tapi kalau sama saya, Masya Allah, itu setia apa takut? Beda-beda tipis itu. Suami yang lemah lembut di rumah, suami yang baik di rumah, galak di luar, itu adalah mengamalkan sunnah Nabi. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada keluarganya. Banyak orang ketika di kantor kejam, tapi di rumah lembut. Di kantor general manager, di rumah karyawan. Tapi ada yang sebaliknya, ketika di kantor siapa di rumah petantang petenteng. Ingat, sampai masanya kau tua, sampai masanya kau pensiun, sampai masanya kau sakit. Ketika kau sakit terbujur di rumah, di kamar, apakah datang kawan-kawan di kantormu? Kawan di kantormu cuma datang sekali bawa apel setengah kilo. Yang menyuapmu makan, itulah dia yang selalu kau bentak, kau marahi itu. Dialah yang kau biarkan ngangkat tabung gas, yang kau biarkan ngisi token, yang kau biarkan nyuci sendiri. Itulah yang akan menyuamimu makan pakai mie ayam, bubur ayam, yang udah nggak bisa lagi kau telan. Itulah. Tapi karena kau baik, dia menyuapkannya dengan pelan. Telan ya sayang, sabar. Ini sebelum hari Jumat insya Allah selesai nih sayang. Kalau kau baik. Tapi kalau engkau angkuh, sombong, petantang petenteng, mentang-mentang ada uang, sampai masanya kau akan tua. Sampai kalau mati langsung nggak apa-apa. Ini setengah mati ini. Tapi insya Allah kita semua menjadi orang yang baik-baik semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan. Green acceleration dalam perspektif Islam, amanah, berkah, masa depan. Terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas penyampaiannya sangat luas, menunjukkan dan wawasan kita. Dan semoga ini menjadi petunjuk serta motivasi dalam kehidupan kita serta pengabdian kita di PLN Nusantara. Baik, alhamdulillah untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 15 menit.
Insya Allah untuk teman-teman bisa memberikan pertanyaan, dan alhamdulillah kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan dari jamaah. Boleh izin langsung saya baca, Ustaz? Boleh. Insya Allah pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Yang ganteng. Waalaikumsalam. Mohon izin, kiranya dapat. Kalau Tuan menangkap banteng di Pulau Karimata, kalau ada yang bilang saya ganteng, itu perlu ganti kacamata. Kalau Tuan menangkap banteng, alah lupa pula. Kalau Tuan menangkap banteng di depan rumah Bu Ratna, saya ini bukan ganteng, saya ini mempesona. Lanjut. Baik. Kiranya dapat diberikan pandangan dan ilmunya terkait kebimbangan saya tentang mendahulukan untuk membahagiakan dan membantu orang tua dalam menyelesaikan kewajibannya, atau memenuhi kehidupan sendiri dulu hingga menikah dan mapan baru membantu orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai sekolah, kuliah, kerja di PLN, punya gaji, kebetulan keluarga tidak banyak, lalu gaji ini kalau aku menikah nanti dipegang istriku, apalagi aku termasuk anggota Persatuan Suami Takut Istri. Gimana aku bisa membahagiakan ibuku? Lalu kalau aku bahagiakan ibuku, aku belikan dia emas, aku bawa dia jalan-jalan, gimana aku mau menikah? Lalu mana yang kudulukan Pak Ustadz? Yang paling bagus adalah dapat dua-duanya. Kau cari perempuan yang ayahnya orang kaya, anak tunggal, ayahnya sudah di ICU. Yang paling mantap. Dan kau menikah, gajimu untuk emakmu, istrimu anak orang kaya. Amin. Semangat semua. Yang udah nikah pun amin juga. Kalau bisa dapat dua-duanya. Pesan kawan saya dulu, Mat, kau kalau nikah, menikahlah dengan perempuan yang kira-kira kalau kau kasih garam, dia terasa asinmu. Apa maksudnya? Kalau gaji kita biasa aja, jangan kita nikahi perempuan yang terlalu kaya, nanti disepelekannya kita. Kalau perempuan yang biasa aja kita kasih 1 juta 2 juta, bagi dia itu asin. Tapi kalau tiap bulan jajan dia 10 juta, kita kasih 1 juta, upil ini kata dia. Nah, itu. Bilang sama dia, Dek, aku ini anak pertama, adikku cuma 1 orang, akulah harapan kebahagiaan ibuku. Kalau aku nikah denganmu, nanti kita nggak bisa serumah, karena kau kalau serumah dengan makku nanti macam Tom and Jerry. Sudikah engkau kita agak berbagi? Kata dia, jangankan berbagi dirimu, nyawaku kuberikan, katanya. Lulus fit and proper test. Tapi kalau dia ngomong, aku nggak mau, aku mau kamu yang bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Begitu, jadi laki-laki itu yang tegas. Jangan kau bilang, kaulah satu-satunya. Apa pula satu-satunya, begitu banyak perempuan lain. Ini salah. Kalau kau dari awal itu gasnya sudah salah, itu akan salah terus. Kalau kau bilang, kaulah satu-satunya, dia tidak akan menghormati makmu. Maka kau mesti bilang, aku memang pegawai PLN, tapi yang menyekolahkan aku, yang melahirkan aku adalah ibuku. Kau memang istriku, tapi aku milik ibuku. Kalau kata dia, siap, nikahi dia dengan bismillah. Tapi kalau tidak, nanti kami carikan yang lain. Pertama, siapkan perempuan yang siap mendampingimu. Aku ini kerja di PLN, resikonya tinggi, korslet mati. Siapkah kau mendampingi? Tapi kalau kau mau nikah dengan aku, insya Allah kita menyala terus. Siap abang, kata dia.
Siapkah kau mendampingi aku walaupun nanti sampai 5 watt? Siap, kata dia. Pokoknya pujiannya, kata-katanya listrik terus. Nah, tapi kalau pilihannya cuma tinggal 2, ini tadi kan kalau bisa dapat dua-duanya, pilihannya 1 atau 2, membahagiakan diri atau orang tua, bahagiakan orang tuamu. Kalau kau bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan menjadikan rezekimu seperti raja-raja. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, saya sudah merasakannya. Saya bahagiakan ibu saya, 11 tahun saya jaga, dia jadikan saya lebih dari raja-raja. Dijadikan Allah rezeki saya, keinginan saya, cita-cita saya. Saya sekarang tidak pernah berdoa minta itu minta ini, karena yang diberikan Allah kepada saya lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya bayangkan. Kalau ditanya orang, amalan Ustaz apa? Saya nggak punya amal apa-apa. Amalan saya hanya menjaga ibu saya. Kalau kalian kebetulan ditakdirkan menjaga ayah, menjaga ibu, jurusnya cuma 3. Pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Gimana caranya Pak Ustaz? Pokoknya nanti kalau kalian jaga, kalian amalkan jurus 3 ini, selamat kalian dunia akhirat. Saya sudah mengamalkannya, nanti kalian rasakan pahitnya. Sampai ibu saya meninggal 18 Maret 2019. Setelah itu Allah akan membahagiakan kita dunia akhirat, insya Allah. Senangkan ibu ayah kalian. Yang masih ada ibunya, bahagiakan dengan gaji kalian, dengan rezeki yang dititipkan Allah. Insya Allah kalian dikasih jodoh yang baik-baik, keturunan kalian soleh solehah semua, insya Allah. Demikian. Insya Allah ada satu pertanyaan dari akhwat, boleh langsung, ada mic-nya ya di atas ya. Tes. Oke. Jangan-jangan ini yang siap dengan mertua tadi. Satu penanya. Silakan. Ustadz, izin Pak Ustadz, saya selalu menganggap semua orang itu baik. Sampai kadang saya terlalu loyal sama mereka. Saya pernah mendengar kajian Ustadz yang bilang usaha sudah, ikhtiar pun sudah, berdoa sudah, tawakal sudah, husnuzon kepada Allah pun kalau dapat berarti ini yang terbaik, tidak dapat berarti Allah punya rencana yang lain. Saya tahu semua takdir dari Allah yang terbaik. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara kita ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah? Terima kasih. Jurus kita berinteraksi dengan Allah ini ada 5. Berapa? 5. Yang pertama, ikhtiar, usaha. Ikhtiar dengan usaha sama. Usaha bahasa Indonesia, ikhtiar bahasa Arab. Setelah kita berusaha, berikhtiar, yang kedua berdoa. Ya Allah, masalah pekerjaan, masalah rezeki, masalah jodoh, masalah macam-macam. Setelah kita berdoa, yang ketiga bertawakal. Tawakal itu sudah tidak ada lagi, serahkan semua kepada Allah. Sudah? Tawakal itu kosong, balik kepada 0, kosong. Yang keempat, sabar. Sabar itu artinya menahan. Menahan. Sakit pun ditahan, itu arti sabar. Tadi kakiku diinjak orang, kau nggak ngelawan? Enggak, itu namanya sabar. Tapi yang nginjak polisi, itu bukan sabar, takut. Kita sanggup ngelawan, tapi kita nggak ngelawan, itu namanya sabar. Puncaknya yang kelima, ridho. Wah, ini yang paling tinggi. Ridho ini adalah sururul qalbi bimururil qadha. Hati bisa bahagia menerima keputusan Allah. Nah, itu yang paling tinggi. Saya belum bisa sampai ke level itu. Saya baru menyabar-nyabarkan diri. Saya yang ngerawat dia, Pak Ustadz menjaga dia, Pak Ustadz membawa dia daftar ke kampus, Pak Ustadz nemani ospek, ikhtiar. Saya sudah doa, Pak Ustadz, jadikanlah dia jodohku ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Sudah. Setelah itu tawakal, serahkan pada Allah. Begitu selesai tawakal, datang surat undangannya.
Maka pada saat itu sabar, sabar tidak melawan. Setelah sabar, ridho, tetap datang ke pesta pernikahannya. Ini yang berat. Dengan wajah yang cerah, bawa kado, datang dan tersenyum, itu namanya ridho. Barakallah lakum. Itu ridho. Sururul qalbi bimururul qada. Kenapa dia tersenyum? Orang yang sudah sampai pada hakikat, kenapa dia tersenyum? Karena Allah menyelamatkan dia dari mak lampir, nyi blorong, sundil bolong, dan suster ngesot. Kenapa dia tersenyum? Karena dia tahu Allah sudah menyiapkan jodoh yang lebih cantik, lebih putih, lebih kaya, lebih mancung, lebih berilman, lebih amanah, lebih berkah. Cuman belum kelihatan. Itu hanya bisa dipahami dengan hakikat. Yang membuat kita bisa kuat itu apa? Ibadah. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, salat, zikir, doa, baca Quran. Itu yang akan menguatkan kita. Saya menjalani hidup ini sudah 48 tahun. Saya lahir 1977. Sekarang 2025. Hidup saya dipukul ombak, diempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Macam-macam perjalanan hidup sudah saya hadapi. Maka kunci hidup ini 5. Ikhtiar, doa, tawakal, sabar, ridho. Yakinlah bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Tapi ngomongnya aja enak itu. Waktu menjalaninya, hilang ayatnya. Terus yang menyabarkan Ustaz siapa? Yang menyabarkan ada orang sekeliling kita. Maka jangan sendirian. Kalau kau menang, kau punya kawan. Kalau kau kalah, kau punya sahabat sejati. Ada teman-teman sejati kita, jangan tinggalkan mereka. Teman di grup WhatsApp banyak, tapi mereka teman tersenyum, bukan teman berjuang. Teman di Instagram, itulah dia yang di Instagram saya yang 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow lah. Itu semuanya teman medsos, nggak tahu kita. Teman sejati yang menyabarkan kita. Helmku hilang, kau kehilangan helm? Iya, itu si Anu suaminya hilang. Jadi kuat kita. Tapi kadang teman ini menyakitkan kita. Aku helmku hilang, helm kau hilang, lama-lama nyawa kau hilang. Teman kita adalah orang yang ikut berduka melihat duka kita, ikut merasa sakit dengan kesakitan kita, ikut merasa bahagia dengan kebahagiaan kita. Kalau punya teman seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Lanjut. Baik, kita beri satu kesempatan lagi untuk akhwat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustadz, saya tidak terlihat karena di atas dan paling sudut. Ya. Izin menyampaikan, saya karyawati yang sedang berkarir di Nusa Daya. Ya. Bersama dengan suami, kami sedang membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah yang sesungguhnya. Ya Rabbal Alamin. Baik, sesuai yang tema Ustadz tadi sampaikan, kami insya Allah mempersiapkan segala sesuatu Ustadz, baik itu untuk orang tua maupun keluar anak-anak kami Ustadz. Kami coba mempersiapkan untuk masa depan terbaik menurut kami. Nah Ustadz, pertanyaan saya adalah apakah yang kami lakukan ini sedikit menyaksikan dengan takdir yang akan Allah berikan kepada kami. Kemudian apakah ada Ustadz amalan-amalan atau doa khusus gitu untuk kami gitu, sesungguhnya kami yakin dan percaya dengan takdir yang diberikan Allah ada yang terbaik untuk kami. Seperti itu Ustadz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ya Ustadz. datang ke kantor PLN bawa motor. Motornya dikunci atau enggak? Dikunci Ustadz. Dengan mengunci motor itu, apakah ibu mengkhawatirkan Allah itu ada? Apakah ibu tidak yakin dengan takdir Allah bahwa PLN ini aman? Dengan mengunci motor itu adalah ikhtiar. Jangan gara-gara kita udah ngaji tawakal lalu semua nggak ngunci motor besok. Pasti tanya, itu kenapa motor dibiarkan? Serahkan pada Allah. Nggak bisa begitu. Di zaman Nabi ada orang yang ngetes Nabi. Dia biarkan untanya di luar sama kudanya. Habis itu dia datang ke Nabi. Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Aku ikat dulu baru bertawakal atau aku lepaskan aja serahkan pada Allah.
Iqilha, ikat, tambatkan dulu, wa tawakkal, setelah itu baru bertawakal. Jadi perbuatan ibu menabung, ingin membahagiakan anak, investasi, itu bagian dari sunnah, perintah Allah, perintah Rasulullah, ikhtiar. Yang tidak boleh itu terlalu bergantung kepada usaha sampai melupakan Allah. Saking takutnya nanti anak nggak makan, nggak sekolah, saking khawatirnya. Kenapa orang korupsi? Karena terlalu khawatir terhadap masa depan. Cobalah tanya orang-orang yang korupsi itu, ditanya, kenapa kamu korupsi? Ya karena dia takut, khawatir nanti nggak makan, nanti nggak sekolah, nanti nggak bisa nikah, nanti nggak bisa kerja, nanti nggak bisa warisan, nanti. Ketakutan yang berlebihan. Sampai beternak. Alhamdulillah saya udah ternak, Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak tuyul. Kita berusaha, setelah itu kita bertawakal, berdoa, tawakal, serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Langkah yang sudah ibu lakukan dengan bapak, dengan suami, ini untuk anak, ini persiapan kami tua, ini untuk keluarga, ini untuk ayah ibu, adalah sunnah. Tidak merusak tawakal kepada Allah, karena berikhtiar juga perintah Allah dan perintah Rasulullah. Maka setelah itu berdoa, doanya Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Untuk istri dan suami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa nggak mesti bahasa Arab. Ini yang penting. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan 2017-2019. Sampai hari ini saya berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Aku hari ini mau pulang ya Allah. Jangan sampai pilotnya ngantuk. Jangan sampai pesawatnya meleset. Jangan sampai hujan lebat di Pekanbaru nanti sehingga tidak bisa landing. Yang pakai bahasa Arab itu cuma yang 4 itu aja. Di awal doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa Indonesia. Saya Pak Ustadz nggak masuk ke hati kalau pakai bahasa Indonesia. Terus saya orang Jawa Pak Ustadz, ya pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino bojone orang teko wis ngalur ngeduk ngetan piye Allah. Minta sama Allah. Tergantung. Saya orang Banjar Pak Ustadz. Aduh, saya belum bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi doa ini jangan terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu umum. Seperti yang kemarin ya Allah. Doa jangan terlalu umum. Sebenarnya banyak yang kumohonkan padamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Doa jangan terlalu khusus. Ini ada tanah ya Allah, 25 meter kali 25, dekat dari PLN. Harga masih nego. Nggak perlu. Berdoa secara umum saja. Jadikan keluarga kami sakinah. Buat istri saya ini tidak berpindah, suami saya tidak berpindah ke lain hati. Jadikan aku bidadari surganya ya Allah. Jadikan kami ini dalam keadaan aman, nyaman, tentram. Apa yang terlintas, apa yang terpikir, doa. Setelah doa pakai ring. Doa pertama orang tua, ayah ibu. Doa kedua anak istri. Doa yang ketiga kawan-kawan sahabat. Ketika kita doakan di tengah malam, pejamkan mata, siapa yang terbayang? Kawan, sahabat, teman, doakan. Saat itu Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithlu. Kau dapat seperti yang sama seperti yang kau doakan. Doakan untuk PLN. Doakan untuk keluarga besar. Supaya amanah, supaya tidak berkhianat, supaya berkah, supaya sebagaimana engkau satukan kami di PLN, satukan juga kami nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.